Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Yauma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima. Maka bersabarlah engkau ya Muhammad sabran jamila, dengan kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka yarawnahu, mereka memandangnya, azab itu sangat jauh atau mustahil. Wa narahu qariba, sedangkan kami memandangnya sangat dekat atau pasti terjadi. Yauma takunus samaa'u kalmuhli, ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Wa takunul jibal, dan adalah gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Wa la yas'alu hamimun hamima, dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Itu terjemahan surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70, ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kajian kita tempo hari, kesimpulannya adalah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kaum beliau, kaum Quraisy Makkah, lebih-lebih ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan setelah mati, tentang akhirat, tentang adanya pembalasan, dan diiring dengan ancaman-ancaman jika tidak percaya, jika membangkang, jika durhaka, menolak, mengingkari, nanti azab akan menimpamu atau menimpa kalian. Kira-kira begitu intinya. Lalu mereka bukannya takut, malah menentang kapan turunnya azab itu. Kalau memang ada, turunkan sekarang. Bila perlu, runtuhkan langit itu berkeping-keping. Itulah dia sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Sikap-sikap seperti ini itu menentang, mengingkari, dengan angkuh dan sombong menolak ayat-ayat Allah akan terus ada sampai kiamat, bukan hanya zaman Nabi. Menghadapi hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah dengan sabran jamila,
Fasbir sabran jamila. Diterjemahkan di sini dengan maka bersabarlah engkau ya Muhammad dengan kesabaran yang baik. Itu terjemahannya. Dalam ayat lain disebutkan dengan wala takun kasahibil hud. Wasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Sabarlah engkau ya Muhammad menghadapi ketetapan Tuhanmu. Janganlah engkau seperti Yunus atau Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan, disebut dengan sahibul hud. Bahkan beliau dalam surat Al-Ahqaf ayat terakhir diperintah oleh Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana sabarnya para rasul-rasul ulul azmi. Nah, apa yang maksud dengan kesabaran di sini? Sabar itu pada asalnya kan al-habsu namanya. Ha, ba, sin, habsu. Artinya menahan. Menahan. Dan memang prinsip sabar itu adalah menahan. Menahan dan bertahan. Menahan diri daripada mengerjakan apa yang tidak Allah ridhai, daripada sesuatu yang dapat mendatangkan murka, kebencian Allah atau ketidaksenangan Allah, dan tetap bertahan melakukan apa-apa saja yang Allah senangi, yang Allah ridhai. Jadi prinsip sabar itu begitu. Bertahan dan menahan, menahan dan bertahan. Sabar itu kan ada tempat-tempatnya, ada medan-medannya. Bukan hanya sabar ketika musibah. Sabar ketika musibah, indal masaib, ketika ditimpa musibah, itu salah satu tempat di mana harus kita sabar. Di antara sekian tempat atau maidan-maidan di mana kita harus bersabar, kondisi-kondisi saat-saat di mana kita harus bersabar adalah saat menyampaikan yang hak, saat menghadapi kemungkaran, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, sabar dalam berdakwah, sabar dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, seperti para nabi dan para rasul. Sabar di sini maksudnya oleh para ulama dijelaskan sabar jamila, kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Itu kesabaran yang di situ tidak ada keluh kesah, tidak minta segera dan tidak minta dipercepat datangnya azab dan siksa untuk ditimpakan, dijatuhkan kepada kaum yang menentang. Tidak ada kegoncangan, tidak ada rasa putus asa, hilang harapan, atau lari daripada medan juang. Ini yang dimaksud dengan sabran jamil. Nabi Yakub juga mengatakan seperti itu, sabrun jamilun. Jadi kesabarannya indah, kesabarannya baiklah kesabaran tetap bertahan melaksanakan apa-apa yang Allah ridhai, apa-apa yang Allah perintahkan. Tiba di berjuang, tiba di berdakwah, tiba di menegakkan kebenaran, menyeru kepada yang benar. Bertahanlah. Jangan patah hati, patah semangat, putus asa. Jangan lari meninggalkan medan pertempuran, medan juang. Baik pertempuran itu dengan fisik
ataupun berjuang dalam bentuk non-fisik untuk terus tetap menyampaikan kebenaran, menyeru kepada kebenaran, dan tetap benar, berada dalam yang benar itu. Nabi Muhammad dipesankan seperti ini oleh Allah. Bukan beliau tidak sabar, tapi meneguhkan agar beliau tetap seperti itu. Bagaimanapun cemeh, tantangan, hinaan, cacian, cercaan, intimidasi, teror, ancaman, penentangan, permusuhan, bahkan pembunuhan yang diancamkan, tetaplah bertahan. Sabran jamila, fasbir sabran jamila. Karena fitnah yang dihadapi Rasul adalah fitnah dalam arti kata bukan fitnah bahasa kita. Kalau fitnah bahasa kita kan menghasung, mengadu domba. Bahkan orang kita sering pula memakai kata-kata hasung pitanah. Bukan fitnah itu yang kita maksud, tapi fitnah dalam artian Quran itu fitnah ujian. Ujian-ujian, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang terkadang bisa membuat orang patah, putus asa, hilang harapan. Karena betul beratnya tantangan-tantangan yang dihadapi daripada musuh-musuh, orang-orang yang tidak senang, orang yang tidak suka, orang yang benci, sakit hati, dendam, kesumat, dan dengki. Itu namanya fitnah. Nah, fitnah yang dihadapi oleh Rasul, khususnya Rasulullah SAW, adalah tantangan kaum beliau ini. Kita tengok dalam ayat begini bunyinya. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Liyaqulu ahaula'i mannallahu 'alaihim min bainina alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Demikianlah kami telah menguji, fatanna, kami telah menguji, kami telah memfitnah ba'dahum bi ba'din, sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ahaula, sehingga mereka orang-orang yang dehef, orang-orang yang punya, orang yang berkuasa, orang yang terpandang, orang-orang hebat itu mencaci, menghina, merendahkan, menjelekkan orang-orang yang lemah. Ahaula, apakah mereka ini? Orang-orang yang telah Allah beri anugerah di antara kita. Intinya apa? Para penentang-penentang dakwah Nabi itu menghina, menjelekkan, mencaci maki pengikut-pengikut Nabi. Apakah orang seperti ini yang mendapat petunjuk itu? Apakah model engkau yang akan Allah tunjuk sebagai Rasul? Kalau Allah penguasa alam ini akan mengangkat Rasul utusannya, orang bukan model engkau. Ada yang lebih patut, ada yang lebih pantas. Nah, jadi penghinaan, olok-olok, tantangan, permusuhan yang dihadapi oleh Rasul daripada kaumnya namanya fitnah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, atasbirun. Kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian lainnya fitnah, ujian. Dalam surah Al-Furqan itu. Kami jadikan sebagian kamu dengan sebagian lain sebagai fitnah. Ayat 20 Al-Furqan. Kita lihat dalam tafsir Adwa'ul Bayan disebutkan begini. Juga tafsir Imam Qurtubi.
bahwa kami jadikan sebagian kamu menjadi fitnah bagi yang lain. Artinya, orang-orang yang kaya menjadi fitnah bagi orang miskin. Ujian. Dan orang-orang miskin menjadi ujian bagi orang kaya. Orang sehat menjadi ujian bagi orang sakit. Orang sakit menjadi ujian bagi orang sehat. Pemimpin menjadi ujian bagi rakyat, rakyat menjadi ujian bagi pemimpin. Rasul Nabi menjadi ujian bagi pengikut-pengikut umatnya, umat-umatnya menjadi ujian bagi para nabi. Jadi masing-masing kita diuji, dicobai satu dengan yang lainnya. Orang kafir ujian bagi orang muslim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Itu orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Apa memfitnah di situ? Mengadakan permusuhan, penentangan, pembunuhan. Dan itu fitnah. Jadi apapun yang dihadapi oleh kaum muslimin atas perlakuan kaum kafirin, non-muslim, atau orang-orang yang tidak beriman, itu semuanya fitnah. Apapun yang dihadapi oleh Nabi, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran beliau menyampaikan ayat-ayat Allah, menyerukan orang kepada kebenaran, memanggil orang kepada jalan yang lurus, agar mereka beriman, percaya dan yakin. Lantaran beliau menyampaikan itu, lalu beliau ditentang, dimusuhi, dicaci maki, dituduh gila, tukang syair, ahli sihir, tukang dongeng-dongeng, tukang buat-buat cerita, sampai kepada puncaknya beliau dihargai kepalanya 1000 unta. Itu semuanya fitnah. Fasbir sabran jamilah. Maka bersabarlah yang kau Muhammad dengan kesabaran yang indah, kesabaran yang baik, kesabaran yang tidak ada keluh kesah, kesabaran yang tidak mengakibatkan putus asa, patah hati, tidak menimbulkan kegoncangan yang pada akhirnya lari meninggalkan medan juang. Lari daripada medan juang dosa besar. Ini yang dinasihatkan Allah kepada Nabi Muhammad, wala takun ka sahibil hut, wala takun ka sahibil hut. Surat Nun, surat Al-Qalam. Bunyinya, saya tengok ayat ini langsung. Al-Qalam, surat sebelumnya. Surat yang ke-68, ayat ke-48 bunyinya. Surat ke-68, ayat 48 bunyinya, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makzum. Ya Muhammad, bersabarlah engkau terhadap ketetapan Tuhanmu dalam menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Tuhanmu, mengajak, menyeru, memanggil, mendakwahi umatmu. Bersabarlah, karena itu sudah menjadi ketetapan Allah. Setiap kebenaran itu ada kebatilan yang menentangnya. Setiap yang ma'ruf itu ada yang mungkar. Kalau bahasa kami di sini, indak dulu amba cangkun indak baulek doh kita. Kalau indak baulek, indak amba cang namanya. Itu bahasa kami. Ado memang ulek bulu no. Jadi kalau yang nama berjuang itu tidak mulus, tidak tenang, tidak mulus. Yang mulus-mulus itu fadilah-fadilah sajalah, itu mulus. Amalkan ini masuk surga, lakukan ini masuk surga, ini pahalanya, itu tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan itu. Ini ganjarannya, ini fadilahnya, ini keutamaannya, ini keistimewaannya, ini balasannya, ini pahalanya. Tidak ada yang marah. Baca surat ini, baca surat ini, baca surat ini pahalanya, baca surat ini pahalanya, ini fadilahnya. Tidak ada tantang. Tidak ada yang marah. Yang marah itu ketika orang disuruh menegakkan keadilan, menghentikan kezaliman, menegakkan ayat Allah, melaksanakan isi Al-Quran.
Maka Nabi SAW ketika beliau diejek, dihina, dicaci, ditantang, dimusuhi, diancam, bahkan akan dibunuh. Sampai beliau ditawari, kalau memang ada azab itu, mana azab itu? Sa'ala sa'idum bi'adabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Mereka tanya tentang kepastian azab itu. Kalau memang ada, untuk apa ditunda-tunda? Kalau memang ada siksa itu, untuk apa diundur-undur sekarang saja? Bila perlu, turunkan dari langit kepingan-kepingan, bongkahan-bongkahan azab. Hancurkan kita ini, kalau memang ada. Yang kau akan ancamkan itu. Ini sudah luar biasa nih. Kan sehubungan dengan itu turun surat Al-Ma'arij ini. Nah, kita kembali. Nah, Nabi SAW diperintahkan ya sabran jamila, fasbir sabran jamila. Kalau kita kembali kepada surat Al-Furqan tadi sejenak, walaupun sebagian kita tidak melihat, tapi saya bacakan ayatnya. Dalam surat Al-Furqan berbunyi begini. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina, dan tidaklah kami utus para rasul-rasul sebelummu ya Muhammad, illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq, melainkan mereka juga manusia-manusia sepertimu ya Muhammad. Mereka makan, mereka juga berjalan-jalan di pasar-pasar. Karena mereka manusia biasa, sama dengan engkau ya Muhammad. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kamu bagi sebagian lainnya fitnah, ujian. Menurut Imam Qurtubi dan juga dalam tafsir Sa'di disebutkan sebahagian kalian menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya. Tadi sudah kita sebutkan sedikit. Orang-orang sakit itu bagi kita yang sehat menjadi ujian. Apakah kita mensyukuri nikmat sehat? Kesehatan itu untuk apa kita pakai, kita pergunakan. Dan orang sehat menjadi ujian bagi orang sakit. Apakah orang sakit itu bisa menerima sakitnya dengan sabar dan terus berobat lalu tetap berdoa, tidak putus asa, tidak patah hati, dan tidak mencaci cerca dan tidak reda. Orang yang punya kelapangan ya menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang yang sempit, yang payah. Sebaliknya juga begitu. Jangan lupa, orang kaya-kaya ujiannya orang miskin. Apakah dia menghina, menjelekkan, menarendah? Apakah dia angkuh atau sombong, tidak bersyukur? Bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak punya? Apakah kita tunjuk-tunjuk kida saja? Dihina, dijelekkan, dilecehkan, tidak dihargai, seakan-akan dia bisa dibeli dengan uang saja. Atau kita jumawa, sombong, angkuh, congkak, tidak bersyukur. Nah, ujiannya orang miskin. Orang miskin, ujiannya orang kaya. Begitu dalam beberapa tafsiran. Fal-ghaniyyu mumtahanun bil faqir alaih. Orang-orang kaya diuji dengan adanya orang fakir. Wal faqiru mumtahanun bil ghani alaih. Sementara orang-orang fakir, orang miskin itu diuji dengan adanya orang kaya. Bagaimana sikap mereka? Sebaliknya juga begitu. Penguasa ujiannya rakyat, rakyat ujiannya penguasa, atasan ujiannya bawahan, bawahan ujiannya atasan. Nabi ujiannya umatnya. Guru ujiannya muridnya, murid ujiannya gurunya. Begitu
Suami ujiannya istri, istri ujiannya suami. Masing-masing kita diuji. Atasbirun. Atasbirun. Kata-kata atasbirun dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20 itu atasbirun, kata-kata a. Di situ namanya istifham. Pertanyaan tapi sifatnya amar. Al-istifham bimana al-amar. Pertanyaan di situ bukan bertanya, tapi perintah. Atasbirun artinya bukan apakah kamu bersabar, tapi artinya adalah bersabarlah begitu. Al-istifham bimana al-amar atau yuradu bil amar. Maukah kamu bersabar? Artinya bersabarlah. Karena masing-masing kalian fitnah. Jadi orang miskin pun kalian juga diuji, jadi orang kaya juga uji. Orang saleh-saleh, orang yang suci-suci, orang yang nyunah-nyunah, ujiannya orang yang tidak nyunah. Tidak nyunah menurut orang tidak saleh. Orang yang tidak pengesurau itu ujiannya orang yang pengesurau. Kita yang datang ke surau atau yang menganggap diri ini orang yang ahli surga, ya ujiannya ahli neraka gitu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Jangan lupa, kita diuji nih. Nah, kita kembalikan kepada Nabi Muhammad. Fasbir sabran jamila. Sabarlah ya Muhammad. Bukan beliau tidak sabar, tapi beliau harus tetap sabar menghadapi begini kelakuan umatnya. Orang-orang yang tidak atau yang jarang menghadapi massa, menghadapi orang banyak, tentu ujiannya tidak berapa. Tapi orang yang banyak berhadapan, sering berhadapan dengan orang banyak, seperti guru lah. Guru ujiannya tidak sama. Guru sekolah tidak sama dengan ujian dengan guru yang pesantren. Guru pesantren siang malam menghadapi murid, menggiloi murid. Bukan hanya mengajar, siang malam di situ. Belum lagi fitnah dari orang tuanya. Anak kami bagaimana? Kok anak kami begitu? Kok ini? Oh, heboh dia orang tuanya. Disuruh orang tuanya mendidik anaknya 3 bulan masa COVID kemarin sudah gapai dia. Enggak sanggup kami lagi melihat anak seperti ini. Enggak bisa kami bina begini-begini ya, 3 bulan. Jadi saya dikasih ke pesantren, guru-gurunya yang menggantikan posisi orang tua, guru ini digencar. Kok anak kami jahat, kok anak kami malah dulu begini, oh macam-macam. Itu fitnah bagi guru, fitnah bagi pengasuh. Itulah fitnah. Bagaimana sikap kita menghadapi itu. Masing-masing kita pasti difitnah. Jangan kira kita nabi. Fitnah terberat kan dialami oleh nabi. Kalau bahasa Pak Hajinya makin gadang batang kayu itu, makin kuat lo angin, goyang. Makin tinggi manjek, makin tinggi lo tempe jatuh. Bahkan ketika kita manjek, apa yang tak tahu orang salam aku tahu orang. Nampak tapak kaki wak orang, nampak iku wak orang kan, dia manjek. Yang buruk-buruk nampak orang, kalau makin tinggi nampak yang buruk-buruk orang. Oh, pecah tapak kakinya mana orang kan. Dikuruk iku mana orang, nampak manjek. Gitu, jangan lupa. Untuk semuanya hadapilah dengan sabran jamil. Mengatakannya indah, mengatakannya bagus dan mudah. Sabran jamil, jamil indah, baik dan bagus. Kata Nabi Yakub, sabrun jamilun. Ketika menghadapi kelakuan anak-anaknya, diotai, dibohong, dikicuh. Nabi Yakub oleh anak-anaknya, dikatakannya Nabi Yusuf dimakan serigala. Darahnya darah damun kadib, darah palsu. Taulah Nabi Yakub membedakan antara darah kambing dengan darah manusia. Melihat wajah-wajah anaknya kan tahu Nabi Yusuf. Ini saya diotai oleh anak saya ni. Tidak dikecuh taga oleh anak-anak saya ini. Kata beliau, sabrun jamil. Aku hadapi
sikap kalian, tingkah kalian, perbuatan kalian seperti ini dengan sabrun jamil. Waja'u ala qamisihi bidamin kadibin. Surat Yusuf, surat ke-12, ayat 18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadibin. Qala, bal sawwalat lakum anfusukum amra, fasabrun jamil. Wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Intinya begitu. Saya akan hadapi tingkah kalian yang seperti ini. Menyingkirkan adik kalian kena dengki dan segala macam lah sampai kalian berbohong, bersepakat buat makar, buat tipu daya. Kalian pura-pura menangis seperti ini, kira-kira begitulah. Aku hadapi dengan sabrun jamilun. Wallahul musta'an. Kepada Allah sajalah saya akan mengadu, karena Allah tempat mengadu, tempat minta tolong apa atas apa perlakuan dan perbuatan kalian. Itu sabrun jamil. Jadi sabrun jamil itu adalah menghadapi suatu perkara, suatu masalah, suatu problem, suatu tantangan dengan tanpa putus asa, tanpa keluh kesah, tidak sampai goncang, mengakibatkan lari dari medan juang, meninggalkan tugas-tugas, tidak lari ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Hadapi dengan tetap bertahan. Inilah surat Al-Ma'arij ayat ke-5. Fasbir sabran jamila, di mana Nabi Allah nasihatkan untuk jangan berhenti, jangan lari, jangan patah hati menghadapi segalanya ini. Tetap bertahan dalam berdakwah, menyeru, memanggil, mengajak umat apapun yang dihadapi. Namanya sabran jamila atau sabrun jamil. Mengatakannya mudah, sangat mudah mengatakannya. Sulitnya ketika melaksanakan. Dan sabar itu namanya kasmihi. Sabar itu sama dengan namanya. Mur, pahit mazaqahnya. Sabar itu pahit rasanya. Seperti sebatang pohon yang pahit, sangat pahit. Ada sebatang pohon di orang Arab sesuk dulu kala. Pohon itu diremas sehingga keluarlah jusnya, sangat pahitnya luar biasa. Tapi ketika diminum menjadi obat. Obat yang menyehatkan. Jadi dikatakanlah as-sabru kasmihi, sabar itu sama dengan namanya. Murun mazaqatihi, pahit rasanya, tapi walakin akibatnya, tetapi akibatnya kesudahannya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Intinya, jika sabar, nanti akan mendapatkan lebih manis daripada madu. Karena pertolongan Allah bersama orang sabar, Allah bersama orang sabar, beri kabar gembira kepada orang sabar. Tetapi yang kita katakan tadi, sabar itu tidak mudah, tidak seenak menyampaikan ini. Tidak semudah menyampaikan ini. Hurufnya kan 3 cuma. Sad, ba, ro. Sabar. 3 cuma hurufnya. Cuma melaksanakan yang 3 itu sangat-sangat dikehendaki bertahan dan menahan. Kira-kira begitu kajian kita pagi hari ini. Apa Datuk? Sabar itu ada batasnya. Batasnya tiba di surga. Adakah batas sabar? Ada di surga. Sebab di surga nanti tidak perlu sabar lagi. Sehingga dikatakan inni jazaituhumul yauma bima sabaru. Hari ini kami ganjari kamu, kami beri balasan kamu dengan surga lantaran kesabaranmu. Sesampai di surga, naba anak sabale, marabo-rabo salah. Sampai anak ada marabo sana. Ini batas sabar di surga. Sabar tidak ada batasnya. Tidak ada. Yang membatasi sabar itu orang yang tidak sabar.
Yang membatasi sabar, sabar ke 3 kalinya. Sebabnya 3 kali ini bisa sabar, nah sesudah itu tidak sabar. Untuk itu jangan diberi batas. Di kesabaran tanpa batas. Karena pahalanya juga tiada batas. Sabar itu akan disempurnakan balasannya nanti di akhirat. Innama yuwaffas sabiruna. Hanya saja nanti akan diberi ganjaran sempurna orang-orang sabar itu nanti di akhirat. Hanya Allah yang akan beri ganjarannya. Karena tidak dapat nilai dan diukur nilai kesabaran itu. Luar biasa. Ini pada itu. Allah dulu jangan batih-batih ya. Kau tinju orang, balik kau. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.